Hello everyone, di video kami kali ini akan membahas tentang pengenaan pajak pada pulsa seluler. Sebelum kalian simak, yuk perkenalan dulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen tercinta kami, yaitu Ibu Mainita Hidayati, SSMA. Dan kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Ayudhya Virga Hapsari, Eviana Soeharti Putri, Divi Sutia, Miftah Jinan, Nabila Fasya Ramadhani, dan Siwi Pertiwi. Nah, kalau sudah kenal, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pengertian pulsa seluler. Pulsa prabayar atau pulsa adalah hak penggunaan produk telekomunikasi dalam satuan perhitungan biaya telepon atau biaya data dengan sistem pembayaran di awal periode pemakaian. Kartu perdana adalah kartu yang digunakan oleh jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi pasca bayar atau prabayar. Token listrik prabayar atau token adalah hak penggunaan tenaga listrik berupa digit angka yang dimasukkan ke dalam meteran dengan sistem pembayaran di awal periode pemakaian. Voucher adalah media pembayaran atas pembelian barang dan jasa oleh pembeli atau penerima jasa untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang berbentuk fisik atau elektronik untuk penggunaan diskon atau belanja. Peraturan tentang pengenaan PPN atas pulsa. Pengenaan pajak pada pulsa, kartu perdana, token, dan voucher bukanlah sebuah peraturan baru di Indonesia. Pengenaan pajak ini sudah berlangsung lama. Adapun keluarnya PMK nomor 06/PMK.03/2021 merupakan peraturan yang memberikan kepastian hukum serta menyederhanakan pungutan pajak atas penjualan barang-barang tersebut. Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2021, kemudian diberlakukan sejak 1 Februari 2021. Pungutan PPN dan PPh. Pertama, PPN. PPN dikenakan sebesar 10% dari harga jual. PPN pada penjualan pulsa dan kartu perdana hanya terjadi pada transaksi pengusaha utama dan distributor pertama dan dari distributor pertama ke distributor kedua. PPN pada token listrik dipungut dari biaya administrasi yang dikenakan oleh distributor pada konsumen akhir. Skema pemungutan ini berlaku untuk pemakaian listrik dengan daya di atas 6.600 Watt. Selanjutnya PPh. 1. PPh 22. Tarif PPh 22 adalah sebesar 0,5% atau 100% lebih tinggi jika pembeli tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan ini wajib dipungut oleh penjual. Kedua, PPh 23. Tarif PPh 23 adalah sebesar 2% atau 100% lebih tinggi jika pembeli tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan ini wajib dipungut oleh penjual. Selanjutnya, PPN dan PPh 23 juga dikenakan pada jasa berikut ini. 1. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi. Kedua, jasa pemasaran dengan media voucher oleh penyelenggara voucher. Ketiga, jasa penyelenggaraan transaksi pembayaran terkait distribusi voucher oleh penyelenggara voucher dan penyelenggara distribusi. Keempat, jasa penyelenggaraan customer loyalty atau reward program oleh penyelenggara voucher. Studi kasus 1. PTA merupakan operator telekomunikasi seluler. Pada tanggal 2 Januari 2021, penerima deposit terkait dengan penjualan pulsa atau kartu perdana sebesar 10 juta rupiah dari PTB yang merupakan otoriset distributor pulsa PTA. Lalu, pada tanggal 3 Januari 2021, PTA menjual kartu perdana dan pulsa di gerai resmi PTA kepada Tuan X seharga 15.000. Nah, berapa pemungutan PPN atas penyerahan pulsa atau kartu perdana oleh PTA? Yang pertama,
karena PTA sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan pulsa atau kartu perdana kepada tuan B, maka perhitungannya tarif PPN dikali dengan DPP, yaitu 10% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah PPN yang akan dipungut. Yang kedua, PTA wajib memungut PPN atas penyerahan kartu perdana dan pulsa kepada tuan X, maka perhitungannya 10% dikali 15.000 sama dengan 1.500 PPN yang wajib dipungut. Tadi kasus 2. Yang pertama, tanggal 2 Maret 2021, PPh pasal 22 terutang sebesar 0,5% dikali 5 juta rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Kedua, 17 Maret 2021, PPh pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari 2 juta rupiah. 23 Maret 2021, PPh pasal 22 terutang sebesar 0,5% dikali 5 juta rupiah, maka 25.000 rupiah. 31 Maret 2021, PTC memungut PPh pasal 22 dan wajib membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan kepada PTE sebesar Rp65.000 untuk masa pajak Maret 2021. Yang kelima, PTC wajib menyetorkan pemungutan PPh pasal 22 selama masa pajak Maret 2021 sebesar Rp65.000 dan melaporkan pemungutan PPh pasal 22 dalam surat pemberitahuan PPh pasal 22 masa pajak Maret 2021. Yang terakhir, jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kalian tidak perlu khawatir tentang pengenaan pajak pada pulsa, karena yang harus kita ketahui bersama bahwa pajak ini tidak berpengaruh pada harga, karena aturan tersebut memang telah berlaku selama ini, sehingga tidak ada penambahan jenis dan objek pajak baru. Yang kedua, tujuannya untuk memangkas mekanisme agar pemungutan pajak menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, distributor kecil dan pengedar tidak perlu dipungut pajak karena pajaknya hanya sampai distributor tingkat 2. Yang keempat, pajak untuk token listrik dikenakan berupa komisi atau selisih harga yang diterima penjual, bukan atas nilai token listriknya. Terakhir, pajak hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan atas nilai vouchernya. Demikian video dari kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.